Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1031 sampai bab 1035. Nyonya Ye Changmin dan Xiao Tua yang menyedihkan akhirnya makan lengkap dan tidur malam yang nyenyak. Tanpa diduga, pintu kamar ditendang terbuka oleh Zhang Guifen yang marah di pagi hari. Sebelum wanita tua Xiao dapat bereaksi, Zhang Guifen bergegas langsung ke tempat tidur, menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengutuk dengan marah, "Kamu wanita tua yang sudah meninggal, bahkan pembakar dupa yang digunakan oleh wanita tua saya untuk membakar dupa untuk bodhisattva Anda berani melakukannya mencuri beras. Apakah kamu masih manusia?" Nyonya Xiao pusing karena tamparan itu, dan melihat wajah Zhang Guifen yang penuh amarah. Dia ketakutan setengah mati dan memohon, "Guifen, maafkan aku, Guifen, aku juga tidak ingin mencuri darimu, tapi aku sangat lapar." Zhang Guifen sangat marah, dan berteriak, "Ini masalahmu kalau kamu lapar. Apa hubungannya denganku? Aku menggunakan dupa pembakar untuk membakar dupa kepada bodhisattva. Jika Anda mencuri nasi di dalamnya, itu tidak menghormati bodhisattva. Jika bodhisattva melakukan dosa, Anda akan membuat saya terlibat." Nyonya Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. "Guifen, ini malam tahun baru Imlek. Kau tidak bisa hanya melihatku, seorang wanita tua, mati kelaparan di rumah ini, bukan? Kau bilang kalau aku benar-benar mati kelaparan di rumah ini. Kenapa kamu masih tinggal di sini di masa depan? Kamu berbaring di kamar tidur lantai atas setiap malam, memikirkan aku mati kelaparan di kamarmu di lantai bawah. Tidakkah kamu merasa lebih baik mengatakan ini?" Wanita tua Xiao berkata dengan air mata, "Gui Fen, kamu telah menyelamatkan hidupku yang lama. Bukankah bodhisattva mengatakan itu? Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini juga sebuah jasa." Zhang Guifen menyatakan meskipun ada sedikit kelegaan, dia masih berteriak dengan suara dingin, "Demi bodhisattva, saya dapat memaafkanmu karena mencuri beras, tetapi kamu harus menyelamatkan perilakumu sendiri dan membayar harga tertentu." Nyonya Xiao buru-buru bertanya, "Guifen, berapa harga yang kamu inginkan saya untuk membayar?" Zhang Guifen berkata dengan dingin, "Kamu dengan jujur mencuci pakaian kami selama sehari-hari ini, dan aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi." Mendengar ini, wanita tua Xiao segera memohon, "Guifen, aku tidak sehat kemarin. Nyaman. Saya tidak bisa pergi ke supermarket untuk bekerja. Jadi saya mencuri beras Anda. Saya harus pergi bekerja hari ini. Jika tidak jatah keluarga kami berempat tidak akan tersedia hari ini. Kalau begitu saya tidak peduli." Zhang Guifen berkata dengan marah, "Entah kamu mencuci pakaian kami, atau kamu mengembalikan beras yang memakanku, dan aku tidak akan memerasmu. Kembalikan saja sebanyak yang kamu makan, dan isi ulang pembakar dupa untukku." Wanita tua Xiao menangis dan berkata, "Guifen, saya sudah merebus semua nasi. Apa yang harus saya kembalikan kepada Anda sekarang? Bagaimana dengan ini? Anda membiarkan saya pergi bekerja di supermarket hari ini, dan saya akan mendapatkannya setelah. Apakah Anda pikir tidak apa-apa membeli beras dan mengembalikannya kepada Anda segera setelah membayar uang?" "Tidak," Zhang Guifen berkata tanpa menyerah. "Jika Anda memilih untuk mengembalikan beras itu kepada saya, kembalikan sekarang. Jika tidak, berikan padaku jujur keluar dan cuci pakaian." Setelah itu, Zhang Guifen mengancam lagi, "Jika kamu tidak makan roti panggang dan mengambil anggur yang enak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Melihat ekspresi ganas Zhang Guifen, Nyonya Xiao tahu bahwa wanita ini pasti tidak akan bercanda. "Sekarang saya sendirian dan lemah, bagaimana saya bisa menjadi lawannya?" Jadi, wanita tua Xiao tidak punya pilihan selain mengangguk dengan air mata, tersedak dan berkata, "Oke, aku akan mencuci. Aku akan pergi mencuci." Pada hari pertama tahun baru, wanita tua Xiao A dari keluarga beranggotakan 4 orang tidak makan nasi.
Zhang Guifan bertiga melemparkan banyak pakaian dan spray kotor kepada Ni Xiao, memintanya untuk mencuci semuanya hari ini. Jadi wanita tua itu tidak punya waktu untuk keluar dan menghasilkan uang sama sekali. Adapun Xiao Weiwei, karena dia harus merawat Xiao Changqian dan Xiao Hailong serta putranya yang terluka dan terbaring di tempat tidur, dia tidak bisa pergi sama sekali. Tidak ada yang akan menghasilkan uang, jadi tentu saja tidak akan ada makanan untuk periuk, jadi keluarga hanya bisa bertahan dengan rasa lapar. Sejak Xiao Changqian dan Xiao Hailong menculik Malan dan mengikat Ye Changmin secara tidak sengaja, keempat anggota keluarga Xiao telah kehilangan banyak berat badan, dan hidup mereka sengsara. Keluarga Ye Chen di sebelah mengemasi barang-barang mereka pada siang hari pada hari pertama tahun baru dan pergi ke villa sumber air panas yang diberikan kepada Ye Chen oleh Chen Zekai. Keluarga berencana untuk tinggal di villa sumber air panas selama 2 hari untuk bersantai. Pada malam tiba di villa mata air panas, Ye Changmin duduk di rumah sewaan yang bobrok, memandangi pangsit yang dibawa pulang dengan ekspresi bosan di wajahnya. Bawahan Hongwu tidak mengetahui detail Ye Changmin. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah wanita parubaya yang bosnya menuntut pengawasan ketat. Adapun nama belakangnya, dari mana asalnya, dan latar belakang apa, orang ini juga tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, saat Ye Changmin geram karena pangsit yang dibawanya dengan baik hati, dia langsung sedikit kesal. Rasanya seperti saya telah memberi makan anjing ganas yang menggonggong dan menggonggong. Ye Changmin tidak menyangka bahwa salah satu bawahan Ye Chen akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, dan tiba-tiba menjadi marah karena malu. Dia menunjuk hidung orang lain dan membentak, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana membenciku dengan mulut besarmu. Ye Changmin menjadi lebih marah ketika dia mendengar dia menyebutkan pangsit, dan mengutuk, "Kamu masih punya nyali untuk menyebutkan pangsit? Izinkan saya bertanya, pangsit ibumu asam bahan apa itu? Daun sayuran busuk dan asam, dan ibumu masih membungkusnya dengan pangsit. Aku bahkan belum pernah melihat sauerkraut. Apakah kamu manusia, Ye?" Changmin dia berkata dengan arogan, "Makanan cepat saji ini. Orang miskin sepertimu akan memakannya." Setelah selesai berbicara, dia mengambil pangsit dan melemparkannya langsung ke wajah orang lain. Ye Changmin tidak peduli dengan pangsit yang berserakan di lantai. Dia menatap pria kuat di depannya, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mau makan sampah ini. Jadi cepatlah dan siapkan aku pangsit lobster." Pihak lain melihat ibunya bekerja keras. Pangsit pahit itu diejek oleh Ye Changmin, dan dia bahkan melemparkan semuanya ke tanah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya segera, dan menamparkan Ye Changmin begitu dia membesarkannya tangan. Ye Changmin segera dipompa dan dimarahi dengan marah, kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu." Pihak lain mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Makanan hari ini telah dikirimkan kepadamu. Jika kamu tidak kenyang, kamu hanya bisa menunggu sampai besok." Ye Changmin berseru, "Apa yang kamu katakan? Aku hanya makan satu pangsit sampahmu dan memuntahkannya." Pihak lain berkata dengan ringan, "Kalau begitu ini tidak ada hubungannya denganku. Ngomong-ngomong, aku sudah mengantarkan nasinya, terserah kamu mau makan atau tidak." Ye Changmin menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak mau makan pangsitmu, kamu bisa pesankan aku McDonald's." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ye Changmin tidak makan nasi, jadi dia sangat lapar segera. Di malam hari, Ye Changmin mau tidak mau menelepon ayahnya Ye Zongquan, yang berada jauh di Yanjing, mengeluh di telepon, dan memberitahu ayahnya apa yang terjadi di Jinling dengan perhiasan. Kemudian, dia memohon dengan getir kepada ayahnya, "Ayah, beri tekanan pada bajingan Ye Chen itu, biarkan dia mengembalikanku dengan cepat. Aku benar-benar tidak tahan lagi." Ye Zongquan berkata dengan ringan setelah mendengarkan, "Oke, aku sudah memberitahumu tentang masalah ini sebelumnya. Karena kamu sendiri melakukan kesalahan, kamu harus jujur tinggal di Jinling selama seminggu.
Ye Changmin tersedak dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Hidup hantu. Aku bahkan tidak gagap sepanjang hari-hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi gila." Katakan, Ye Zongquan mengingatkan lagi, "Ngomong-ngomong, mulai sekarang, kamu tidak lagi memiliki konflik dengan Chener. Jangan memiliki konflik lagi dengannya karena hal-hal ini. Chener telah berjanji untuk kembali ke berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur pada Festival Qingming. Itu adalah awal yang baik baginya untuk kembali ke keluarga Ye." Ye Changmin bertanya dengan marah, "Ayah, kenapa ayah selalu menyukai bajingan Ye Chen yang tidak menghormati orang yang lebih tua? Dia adalah anak laki-laki miskin yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Apa nilainya bagi keluarga Ye kita tanpa bersekolah? Anda masih membiarkan dia kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Pada saat itu, dia tidak akan dapat mempermalukan wajah garis keturunan keluarga Ye kita." Ye Zongquan berkata dengan dingin. Chener dengan kata lain, itu adalah darah keluarga Ye, dan Gu Yanzong memiliki kontrak pernikahan dengan putrinya. Nilai potensinya bagi kamu keluarga tidak tertandingi oleh siapapun sekarang. Termasuk kamu, jadi kamu tidak ingin bermain ngengat setan lagi. Biarkan kamu tinggal di Jinling selama 7 hari dan kamu bisa tetap sehat. Kamu dapat menemukan kesalahan dengan pangsit babi dan sauerkraut. Kamu benar-benar tidak terlihat bagus. Setelah Ye Zongquan selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Villa Sumber Air Panas Camp Elises. Pengalaman hidup secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Thomson Yipin. Terletak di lereng gunung dengan pemandangan yang indah, tidak hanya pemandangannya yang sangat bagus, tetapi yang lebih penting sangat tenang, jarak antar villa juga sangat jauh, dan privasi sangat baik. Selain itu, meskipun total harga villa sumber air panas di Camp Elises sekitar setengah dari harga Tangchen Yipin, nyatanya dari segi luas bangunan dan luas halaman jauh lebih besar dari villa Tangchen Yipin. Harga rumah di kota sangat mahal, terutama karena harga tanah Camp Elises terletak di pinggiran kota, sehingga harga tanahnya jauh lebih murah daripada di kota. Xiao Churan sangat menyukai lingkungan di sini. Baginya, sudah lama sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kehidupan yang begitu santai dan tenang. Oleh karena itu, keluarga tersebut memutuskan untuk memanfaatkan liburan tahun baru Imlek untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk bersantai. Dong Ruolin telah mencoba yang terbaik untuk mengundang Xiao Churan dan Ye Chen ke Yanjing sebagai tamu. Tetapi Xiao Churan masih ragu-ragu, dia merasa pergi ke Yanjing mau tidak mau harus bola-bali lagi. Lebih baik hidup nyaman di rumah sendiri jadi ada beberapa keraguan. Di hari kedua tahun baru Imlek, saat keluarga Ye Chen masih menikmati liburan mereka di Villa Pemandian Air Panas, Song Wanting sudah mulai bertemu dengan manajemen senior Nippon Steel di Tokyo. Keterlibatan keluarga Song dalam pembuatan baja kali ini merupakan keputusan hati-hati yang dibuat oleh Song Wanting setelah berpikir 2 kali. Industri besi dan baja merupakan tumpuan perkembangan industri modern, baik itu industri ringan, industri berat, maupun industri militer, tidak terlepas dari dukungan industri besi dan baja. Keluarga Song telah mencoba-coba industri baja sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengambil kesempatan untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sekarang, Song Wanting mengambil alih keluarga Song, berharap untuk meningkatkan skala industri keluarga Song secara keseluruhan ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar pada perusahaan baja. Rencana spesifiknya adalah mendirikan perusahaan baja yang berfokus pada peleburan baja khusus di Haicheng, sebuah kota di hilir sungai Yangtze tidak jauh dari Jinling. Haicheng adalah kota tempat Li Tailai berada. Meskipun Li Tailai adalah orang terkaya di Haicheng, fokus utamanya adalah real estate dan mendukung pengembangan komersial, yang sangat mirip dengan arah pengembangan dan bentuk industri Wanda Group. Dan Haicheng, karena merupakan kota di hilir sungai Yangtze, lebih dekat ke laut, jadi pengirimannya juga sangat nyaman. Biji besi dan biji besi yang dibeli dari Brasil dan Australia dapat dengan mudah diangkut ke Haicheng dengan 10.000 ton kapal curah kota.
Bagian terpenting dari industri besi dan baja adalah transportasi. Jumlah biji besi sangat besar, sehingga kondisi pengiriman harus didukung untuk meminimalkan biaya. Itulah sebabnya hampir semua perusahaan besar besi dan baja didirikan di kota-kota pesisir dan kota-kota sepanjang sungai. Alasan utama, keluarga Song telah berinvestasi di sebidang besar lahan industri di Haicheng bertahun-tahun yang lalu, yang hanya dapat digunakan untuk membangun pabrik. Jadi satu-satunya kekurangan keluarga Song sekarang adalah mitra dengan kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat dan sejumlah besar paten baja. Oleh karena itu, Song Wanting menetapkan target kerjasama dengan Nippon Steel Jepang. Dia memutuskan untuk mengadopsi metode usaha patungan seperti perusahaan mobil untuk memperkenalkan teknologi mutakhir Nippon Steel di perusahaan baja. VW Volkswagen, GAC Honda, dan Changan Ford pada dasarnya mengadopsi ide usaha patungan ini. Setelah 20 hingga 30 tahun pengembangan usaha patungan, perusahaan ini memang telah mencapai hasil penjualan yang sangat mengesankan. Nippon Steel juga sangat tertarik dengan kerjasama ini. Selain itu keluarga Song memiliki kekuatan, lahan, dan pengalaman di industri baja. Bagi Nippon Steel juga merupakan calon mitra yang sangat baik. Song Wanting tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Faktanya, grup baja papan atas seperti Nippon Steel adalah kue manis yang sangat dicari di negara manapun. Secara khusus, kekuatan mereka dalam baja khusus adalah yang terbaik di dunia. Baja khusus memiliki kegunaan yang luas, dan semakin canggih bidangnya, semakin tinggi permintaan akan baja khusus. Seperti industri militer, laras senapan dan laras senapan yang paling umum memiliki persyaratan baja yang sangat ketat. Jika bahannya bagus, umur dan akurasi senjata bisa menjadi yang terbaik, tetapi jika bahannya tidak bagus, umur dan akurasi senjata tentu saja tidak akan bagus. Beberapa tong, setelah ditembakkan ribuan kali, akan sangat aus sehingga harus diganti. Beberapa laras senjata akan mencapai akhir hidupnya setelah beberapa ratus putaran peluru, dan jika tidak ditangani dengan benar, mereka dapat meledak. Begitu digunakan di medan perang, kemungkinan akan mempengaruhi situasi dan hasil pertempuran perang. Selain itu, pelindung tank, helikopter, dan geladak kapal induk semuanya memiliki persyaratan baja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap orang berharap dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan seperti Nippon Steel. Tapi Nippon Steel juga sangat cerdas. Mereka tidak hanya memiliki keinginan besar untuk bekerja sama dengan luar negeri, tetapi juga sangat berhati-hati dengan paten dan hasil penelitian ilmiah. Bahkan jika kerjasama tercapai, mereka tidak akan mengeluarkan hasil teratas di bagian bawah kotak. Paling-paling menggunakan beberapa produk kebiri untuk menutupi bidang sipil, dan teknologi mutakhir di bidang militer tidak pernah terpapar ke dunia luar. Kali ini dengan keluarga Song, yang mereka inginkan adalah kontrol mutlak. Biarkan keluarga Song tidak hanya menyumbangkan orang, uang, tanah, dan kekuatan, tetapi juga bekerja di bawah tangan mereka dan di bawah perintah mereka. Selama keluarga Song menyetujui syarat ini, mereka akan menggunakan beberapa tahun untuk secara bertahap mengubah keluarga Song menjadi boneka mereka sendiri, atau menyingkirkan keluarga Song dari permainan. Song Wanting tidak menyangka bahwa dia akan memberi Nippon Steel tambahan 2 poin hak pendapatan, tetapi orang-orang Nippon Steel tetap tidak setuju. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya dapat memberikan Nippon Steel bagian lain dari pendapatan. Ke depan, Nippon Steel akan berbagi 55% dari laba bersih, dan keluarga Song akan berbagi 45%. Bagaimana dengan ini?" Menyerahkan 5 poin dalam nada sudah merupakan kompromi dan konsesi yang bagus untuk Song Wanting. Tanpa diduga, Hashimoto menggelengkan kepalanya tanpa ragu, dan berkata dengan senyum tipis, "Nona Song, persyaratan kami dari Nippon Steel adalah bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan saham pengendali. Jika Anda tidak dapat menyetujui masalah saham pengendali, maka kami juga akan tidak perlu melanjutkan obrolan." Song Wanting tiba-tiba terasa sangat pasif.
Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, sekarang, atas nama keluarga Song, saya adalah orang yang secara aktif ingin bekerja sama dengan Nippon Steel. Jadi Nippon Steel secara langsung memahami mentalitas saya dan menuntut saham pengendali dengan paksa, dan tidak akan mundur sama sekali. Jika saya terus bersikeras, maka mungkin tidak perlu membicarakan masalah ini. Jika kali ini benar-benar gagal, maka semua pekerjaan persiapan yang telah saya lakukan akan dibatalkan, sia-sia. Tapi setelah mengatakan itu, jika saya menyerahkan saham pengendali, itu berarti menyerahkan semua otonomi. Di masa depan, Nippon Steel hampir memiliki keputusan akhir tentang urusan perusahaan. Jadi keluarga Song akan terlalu pasif. Melihat ekspresinya yang bermasalah, Hashimoto berkata sambil tersenyum, "Nona Song, jangan buru-buru menyelesaikan masalah ini segera. Anda dapat kembali dan memikirkannya terlebih dahulu. Mari kita buat janjian besok untuk mengobrol, bagaimana menurutmu?" Song Wanting ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Dia sangat jelas bahwa dia tidak memiliki inisiatif dalam putaran negosiasi ini. Jika kita terus berbicara seperti ini, kita hanya akan menjadi semakin pasif. Saat ini, Song Honor sedang melihat ke sungai di luar jendela, tersenyum ringan, dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya juga baru mendengar dari saudara perempuan saya bahwa negosiasi kerjasama dengan Anda sepertinya tidak akan berjalan baik." Hashimoto Jinxian tertawa dan berkata, "Kakakmu benar-benar berpikir terlalu banyak. Dia ingin bekerja sama dengan Nippon Steel dan juga menginginkan 51% saham pengendali. Bagaimana ini mungkin? Ini juga kerjasama. Tuan Song, tolong beri aku kondisinya jauh lebih baik daripada miliknya." Song Rongrong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, wanita terlalu picik untuk melakukan sesuatu. Jadi sulit untuk mewujudkannya. Selama Tuan Hashimoto bekerja sama denganku, aku akan melakukannya. Ambil 51% dari saham yang akan saya berikan kepada Nippon Steel, dan untuk 49% sisanya, saya akan memberi Anda 9 poin lagi secara pribadi. Tuan Hashimoto." Hashimoto berkata dengan penuh semangat. Tuan Song benar-benar murah hati. Setelah lemparan seperti itu, Anda tidak akan rugi, tapi hanya tersisa 40%. Song Rongrong berkata dengan acuh tak acuh, 40% tidak masalah. Saya melakukan ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk berteman dengan Tuan Hashimoto. Hashimoto tertawa lebih dulu. Dia berkata, "Tuan Song benar-benar murah hati, tapi saya ingin tahu, apa peluang kesuksesan kita?" Song Rongrong berkata dengan serius, "Selama Anda memiliki kemampuan untuk menjaga saudara perempuan saya di Tokyo, peluang sukses dalam hal ini pasti 100%. Hashimoto Jin berkata pertama, "Tuan Song, bukannya saya tidak mempercayai Anda. Hanya saja saya mendengar bahwa kepala keluarga Song sepertinya selalu menjadi kakekmu sebelum kakakmu mewarisi posisi kepala keluarga Song. Jika aku meninggalkan adikmu di Tokyo, apakah kamu bisa menjadi kepala keluarga Song?" Song Rongrong mencibir, dan berkata dengan serius, "Kakekku sudah tua dan telah mencapai usia di mana dia masih bisa makan. Bahkan jika dia ingin membawa pulang posisi tuan, dia harus memiliki hati yang lebih dari cukup tetapi tidak cukup energi." Setelah selesai berbicara, Song Rongrong berkata lagi, juga, "Tuan Hashimoto, jangan khawatir. Karena saya telah memutuskan untuk melakukan ini, tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jika kerabat saya berdiri di depan saya akan membunuh mereka. Benar, jadi, selama kamu bisa bekerja sama dengan baik denganku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Hashimoto Jin mendecakkan bibirnya lebih dulu, dan berkata dengan emosi, TSK, Tuan Song benar-benar memiliki keberanian dan wawasan. Tapi ada satu hal, saya harus mengatakan hal yang jelek dulu. Song Rongrong buru-buru berkata, "Tuan Hashimoto, tolong beritahu saya." Hashimoto Jinxian berkata-kata demi kata, "Tuan Song, saya dapat membantu Anda mendapatkan singkirkan adikmu. Tapi setelah aku membantumu menyelesaikan masalah, kamu harus memenuhi janjimu kepadaku. Jika tidak, rekaman percakapan kita hari ini mungkin akan diteruskan ke keluarga Song.
atau bahkan ke polisi di negaramu sini. Song Rongrong berkata tanpa ragu, Tuan Hashimoto, yakinlah tentang ini. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan memenuhi janji saya kepada Anda. Hashimoto Jin sedikit tersenyum. Kalau begitu, Tuan Song tunggu saja dengan sabar. Untuk kabar baik, keesokan harinya, hari ketiga tahun baru Imlek. Song Wanting bergegas ke Nippon Steel lebih awal dan terus bernegosiasi dengan Hashimoto Jinsian tentang masalah kerjasama. Setelah kembali kemarin, Song Wanting memikirkannya sepanjang malam. Untuk memenangkan Nippon Steel, dia membuat banyak rencana jika terjadi keadaan darurat. Setelah kedua belah pihak duduk di meja perundingan, Song Wanting memimpin dalam membuat rencana pertamanya. Dalam rangkaian rencana pertama, dia masih bersikeras pada 51% saham pengendali. Tetapi sebagai imbalannya, dia bersedia menyesuaikan rasio pembagian menjadi 40% hingga 60% dalam 5 tahun pertama kerjasama antara kedua pihak. Artinya, Nippon Steel diberi 60% dari laba bersih dalam 5 tahun pertama, dan kemudian disesuaikan menjadi 55% setelah 5 tahun. Sikap Hashimoto sedikit berubah dari kemarin. Dia tidak lagi menolak lamaran Song Wanting dengan sangat sederhana seperti kemarin, tetapi memainkan tai chi dengan Song Wanting. Dia mengatakan banyak hal dengan cara yang ambigu. Tidak setuju atau menolak sikap lembut dan keras seperti ini membuat Song Wanting merasa sangat tidak berdaya. Kedua belah pihak telah berbicara dari pagi hingga sore. Song Wanting telah menyesuaikan pembagian keuntungan ke Nippon Steel selama 5 tahun sebelumnya menjadi 65%. Tetapi Hashimoto Jinsian tetap tidak setuju. Bersambung.